Jadi identik dengan merahnya ini ada dua terminologi ya. Identik sama tempat si Oi Kong Liao ini menjual batu bata sama tragedi 1740 itu. Kalau tragedi 1740 itu kalau orang Belanda bilang Chinese Moord, dia kalau kita bilangnya itu geger pecinan atau pembantaian habis-habisan orang-orang Chinese waktu itu. Ini juga rumah ini pun jadi termasuk area pembantaian yang terjadi di saat itu ya. Jadi ini ya Bang ya lokasi pembuangan mayat-mayatnya? Iya, ya Kali Besar ini salah satu tempat pembuangan karena selain yang dibantai di Toko Merah juga di Museum Sejarah Jakarta ya, Museum Fathahillah itu dibuangnya ke sini. Ya rentetan peristiwa kita itu, sejarah kita itu nggak jauh-jauh dari situ memang terhadap etnis Tionghoa ini udah berkali-kali ya. Banyak lah. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang, terakhir 98 kan. Di kawasan Kota Tua Jakarta Barat, ada bangunan berbata merah yang cukup mencolok dari gedung lainnya. Bangunan ini dikenal dengan nama Toko Merah. Toko Merah yang dibangun pada tahun 1730 ini menjadi salah satu bangunan tertua di Jakarta. Sejak didirikan, Toko Merah sudah berkali-kali berubah fungsi dan kepemilikan. Bangunan ini juga jadi saksi bisu banyak peristiwa bersejarah. Salah satunya geger pecinan yang terjadi pada tahun 1740. Selagi di sini, gue mau mengingat lagi bagaimana peristiwa berdarah itu terjadi. Toko Merah terletak di sisi barat Kali Besar, kawasan Kota Tua. Bangunan ini memiliki ruangan cukup banyak. Di lantai dasar, terdapat 16 kamar, 8 buah di utara, dan 8 lainnya lagi di selatan. Gedung ini dibangun oleh Baron Gustav Wilhelm van Imhoff pada 1730. Dia kemudian menjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada periode 1743 sampai 1750. Bang Majini, jadi awalnya dibangun Toko Merah ini buat apa sih? Kalau awalnya dibangun ini kan Toko Merah atau yang orang zaman dulu bilangnya itu rumah ganda ya. Karena dia ada, kita lihat kan di sini sebelah sini sama sebelah sini tuh ada kemiripan lah kayak rumah kembar gitu kan. Jadi ini dulu itu rumahnya pejabat era kolonial, tapi dia membangunnya itu sebelum dia menjabat ya. Baron van Imhoff namanya. Dia suatu saat waktu 1740 dia menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Nah ini dibangun dia itu sebenarnya untuk rumah dia. Tapi waktu itu sempat sebelum dia menjabat, sebelum 1740 itu dia menjadi Gubernur Sri Lanka dulu. Nah udah itu waktu itu dijual, tapi ketika dia dipindah ke sini lagi dibeli lagi sama dia. Jadi memang ini peruntukannya awalnya memang rumah aja sih Del, dan warnanya juga nggak selalu merah ya. Warnanya dia pernah ganti krem, pernah ganti putih. Merah ini kan ketika ini toko merah ini karena jualan batu bata gitu aja sih sebenarnya. Itu pas zaman Belanda juga yang jadi Toko Merah jadi jualan batu bata? Iya, di 1870 sampai 1926 itu ini toko dimiliki sama saudagar ya, pengusaha Chinese namanya Oi Kong Liao. Nah dia ini jualan batu bata untuk infrastruktur lah. Jadi makanya dia mengecat ulang ini jadi warna merah lagi. Kayak gitu sih. Jadi identik dengan merahnya ini ada dua terminologi ya. Identik sama tempat si Oi Kong Liao ini menjual batu bata sama tragedi 1740 itu. Nah, ya itu ada tragedi apa sih? Kalau tragedi 1740 itu kalau orang Belanda bilang Chinese Moord, dia kalau kita bilangnya itu geger pecinan atau pembantaian habis-habisan orang-orang Chinese waktu itu di zaman Belanda ya. Kalau estimasi korban itu sekitar round antara 4.000 sampai 10.000 lah, tapi itu kita nggak bisa dapat tuh angka pastinya ya. Gitu sih Del. Ya, kenapa ada peristiwa geger pecinan itu? Kalau peristiwa geger pecinan ini sebenarnya masalahnya kompleks ya.
kedatangan orang-orang Chinese yang ilegal itu satu. Terus yang kedua, pemberontakan orang-orang Chinese ini kan dulu kebanyakan pabrik gula, tebu ya. Nah, harga tebu, harga gula itu merosot, ya, terjadi pemberontakan di dalam Oud Batavia ini masih masuk Oud Batavia dulu. Nah, jadi ketika harga itu turun, ada otomatis kan orang pada nganggur. Nah, Chinese ini waktu itu selain memberontak ya mereka melakukan tindakan kriminal segala macam. Itu yang dibabat habis sama Gustav van Imhoff ini, baron ya. Sama si baron itu yang punya ini, toko ini. Nah, dia ini juga rumah ini pun jadi termasuk area pembantaian yang terjadi di saat itu ya. Kenapa di sini Bang dibantainya? Kalau kenapa di sini, satu ini memang aset pribadinya si Gustav ya, si baron itu. Yang kedua, di sini kan di berjalannya waktu itu jadi tempat pelelangan budak juga. Kalau di sini orang mau beli budak tuh belinya di sini nih. Nah, waktu itu ya memang ini udah selain dia kan sudah nggak tinggal di sini ya, dia udah tinggalnya di sebelah sono no, di Kastil Batavia. Nah, jadi ya ini memang dialih fungsikan walaupun ini asetnya memang punya dia gitu loh. Jadi dikumpulin dulu yang Tionghoa di sini baru jadi tempat pembantaiannya di sini gitu ya? Iya. Tempat pembantaiannya itu kalau dulu kan dia karena untuk menghemat amunisi, kalau Belanda itu dia menghemat amunisi jadi dia ditusuk aja gitu pakai pisau ya. Kalau waktu itu kan biasanya ditembak-tembakin tuh. Cuman kata Belanda ini orang terlalu banyak untuk menghemat amunisi ya pakai pisau biasa jadi slaughter gitu ya, di jagal. Waktu Kayak itu gitu sih. peristiwanya berapa hari pembantaiannya Bang? Lama sih ya, 1740 itu sekitar 2 minggu atau 1 bulanan lah. 1 bulanan ya, karena itu kan nggak berlangsung berhari-hari Del. Jadi siapa aja orang Chinese yang ketemu sama orang serdadu VOC waktu itu ya dibantai. Mau anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak itu semua nggak pandang bulu dia. Ketemu nih di jalan atau di mana gitu, itu langsung dibantai di tempat gitu loh, atau dibawa dulu, gitu sih. Selain di sini ada lagi nggak Bang tempat pembantaian etnis Tionghoa? Kalau sungai ini tempat buangnya Del, tempat membuang mayatnya ya. Kita lihat kali ya Bang ya. Ayo, boleh. Yuk. Pembuangan mayat-mayatnya. Iya, ya Kali Besar ini salah satu tempat pembuangan karena selain yang dibantai di Toko Merah juga di Museum Sejarah Jakarta ya, Museum Fathahillah itu dibuangnya ke sini. Ya ini jadi salah satu tempat aja karena kan pembantaiannya itu masif ya se-kota Batavia, tapi memang tempatnya pembuangannya di sini. Nah ini akhirnya yang berimbas ke airnya kota Batavia itu jadi jorok, jadi kotor ya. Bercampur sama mayat. Iya, bercampur sama mayat. Waktu itu gimana Bang? Katanya sampai nggak bisa lewat tanpa harus pakai jembatan. Iya, bisa lewat karena tanpa jembatan itu karena semua orang ditumpuk. Ya makanya yang kayak gue bilang tadi itu estimasi orang berapa yang mati itu nggak bisa dikumpulkan secara detail ya angka pastinya karena memang ribuan orang ya, lu bayangin aja dari sungai sedalam ini ditumpuk mayat sampai kita bisa lewat tanpa basah itu kan karena mayat semua di sini. Injekin mayat. Iya, nginjek mayat. Jadi setelah peristiwa geger pecinan itu yang berubah apa aja Bang? Kalau yang ada kan yang berubah juga satu ini apa istilahnya ya, kayak paspor gitu loh Del. Kalau orang-orang Chinese itu sama orang-orang pribumi itu tinggalnya kan di luar dari kota Batavia. Weltevreden, Jakarta Pusat itu Glodok itu masuknya dulu di luar karena kan Oud Batavianya kan sekitar daerah sini sampai sono ya. Nah, jadi mereka kalau mau masuk ke sini itu ada semacam
surat izin lah kalau masuk gitu loh. Jadi nggak sembarangan orang masuk ke sini juga gitu loh, ke daerah pemerintahan pusat kota gini. Itu sih satu. Terus kalau mau balik ke Toko Merahnya, ya dia gantian ini jadi pusat sekolah pelayaran lah istilahnya ya, punya orang-orang Belanda waktu itu. Khusus buat orang Belanda juga. Khusus untuk pegawai VOC. Jadi kalau sekolah pelayaran ini termasuk yang paling tua juga se-Asia yang pernah terbentuk di Toko Merah ini juga. Itu sih paling yang ada berubah setelah peristiwa geger pecinan itu ya. Dan kalau ini kan akhirnya masih membekas juga ya di sekarang ya, sentimen terhadap etnis Tionghoa itu walaupun terjadi awalnya 1740, ya rentetan peristiwa kita itu, sejarah kita itu nggak jauh-jauh dari situ memang terhadap etnis Tionghoa ini udah berkali-kali ya. Banyak lah. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang, terakhir 98 kan. Setelah tragedi kemanusiaan yang merenggut kurang lebih 10.000 jiwa ini, etnis Tionghoa di Batavia diperkirakan hanya tersisa ratusan saja. Dengan jumlahnya yang sedikit, VOC juga memusatkan mereka di kawasan Grogol agar bisa dipantau. Dan ketika Indonesia merdeka, bangunan kolonial berhasil diambil alih termasuk Toko Merah. Pada tahun 1990-an, gedung ini dijadikan sebagai bangunan cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992.